Anies menggetarkan oligarki. Fenomena Anies sangat mengejutkan sikon politik dalam negeri dan menggetarkan oligarki China komunis dan anak cucu keturunan PKI yang selama ini habis-habisan mendukung kekuasaan rezim Jokowi. Kemunculan Anies Baswedan sangat mencengangkan dan mencemaskan situasi dan kondisi politik dalam negeri bagi lingkaran rezim penguasa beserta para pendukung dan penjilatnya yang sudah seperti kesurupan ayatan. Berbagai cara, halus dan kasar telah dilakukan oleh rezim penguasa lewat aparat penegak hukum dan keamanan. Bahkan dengan melanggar kode etik ketidakpatutan pun berusaha dicari-cari kesalahannya. Asteris mulai dari masalah dugaan pelanggaran protokol kesehatan HRS, kebijakan pembangunan sumur resapan, dugaan penyimpangan anggaran APBD, mempersalahkan Jakarta International Stadium (JIS) hingga PSSI dilarang menggunakan stadion JIS dan yang terakhir mempermasalahkan sirkuit internasional balap mobil Formula E yang sangat sukses, hingga rencana pengkaitan dukungan kelompok teroris radikal yang semuanya termentahkan. Bahkan sebaliknya, situasi politik nasional bergerak bak bola liar, di saat dengan stil yakinnya Jokowi deklarasi 3 periode, big data, false flag, kampanye semu pendukungnya, muncul tsunami dahsyat di seluruh pelosok negeri atas ditetapkannya Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Kemudian, hampir di seluruh Pulau Jawa terjadi gempa hebat, karena para tokoh agama, masyarakat, nasional beserta para pendukungnya di DKI, Jabar, Jateng termasuk Solo Raya dan Semarang, Pantura Jatim dan Madura justru mendeklarasikan langsung dan diikuti pemasangan ribuan baliho dan bendera, Anies Presiden 2024. Dan mengubur baliho poster milik pengusung Jokowi, Ganjar, Puan, Andika, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, bahkan Prabowo. Dan yang mengerikan, bagi para pecundang politikus yang telah melakukan politik identitas, sok Islami ala kadrun, dengan pola blusukan ke Ponpes, madrasah milik Nu, sok akrab dengan para kiai-kiai Nu dan menawarkan bantuan ke ormas Nu. Tiba-tiba, politik identitas tebar pesona ala Ganjar, Erick Thohir, Puan, Airlangga, Prabowo tersapu abis oleh topan dahsyat atas kehadiran Anies Baswedan yang hanya berpakaian resmi batik dan senyuman khasnya yang tepat mendarat di jantungnya umat muslim dari kalangan Nu garis lurus di wilayah gerbang KERTOSUSILA dan seluruh Indonesia pada umumnya. Hampir keseluruhan kiai-kiai Nu kondang, santri dan masyarakat hadir. Bukan hanya sekedar menyambutnya, bahkan ramai-ramai deklarasi, Anies Presiden 2024. Hal ini, pada akhirnya menumbangkan analisa polling mayoritas kemenangan Ganjar, Puan, Erick Thohir dan Prabowo, oleh kelompok survei survei abal-abal. Fenomena Anies Baswedan, walaupun dengan segala rekayasa untuk ditenggelamkan atas pengaruh dan kekuatan dana dari para cukong hitam kelompok Taipan dalam negeri dan sokongan negeri China komunis, pada kenyataannya tidaklah berhasil. Bahkan Anies semakin digembosi, semakin namanya melejit. Termasuk dukungan penuh, justru datang dari WNI keturunan Tionghoa non-Taipan gangster, dan kelompok lintas agama lainnya. Fakta mengejutkan. China sebagai mastermind fenomena pencitraan Jokowi 2014 yang bertujuan untuk menawarkan dan memuluskan hutang luar negeri serta proyek OBOR-BIN, merasakan gentar atas bola liar dari fenomena kemunculan Anies tersebut. Di awal musim dingin 2022, di Gedung Negara di bawah potret besar Mao Zedong, Presiden Xi Jinping bersama pejabat pakar strateginya membahas tentang analisa pemilu 2024 dan resiko terhadap China bila sosok Anies Baswedan sebagai pemenangnya. Beberapa hal yang pada akhirnya bisa menggetarkan dari sosok Anies tersebut. 1. Pakar ASEAN mengemukakan kekhawatiran tentang pergeseran pendukung poros menuju ke tengah-tengah, non-blok, dan mempengaruhi landscape politik kebijakan Indo-Pasifik. 2. Pakar ASEAN juga mengemukakan bakal terjadi deal-deal peninjauan ulang bisnis pembangunan infrastruktur dan kegiatan pertambangan Indonesia-China. 3. Pakar Indonesia menyatakan akan berakhirnya kegiatan pembangunan infrastruktur. Sama nasibnya seperti kasus negara Malaysia, dimangkrakan dan menolak pembiayaan, di mana dianggap tidak fair dan merugikan negara. Pakar Indonesia juga memberikan ulasan tentang Anies Baswedan bahwa merupakan sosok nasionalis tulen, cendekiawan ekonomi dan politik yang memiliki kecerdikan. Sangatlah tidak mudah untuk menghadapinya, apalagi kebijakan China sepanjang sejarah tidak memiliki kearifan, sehingga simpul gerakan anti-China semakin masif di berbagai belahan dunia manapun. 4. Pakar luar negeri menyatakan, pemerintahan rezim penguasa saat ini telah mengalami kegagalan dalam menata situasi kondisi politik, ekonomi dan kehidupan sosial di dalam negeri. Demikian juga masalah luar negeri.
negara-negara ASEAN tidak menganggap Indonesia sebagai Big Brother, sehingga secara kawasan regional sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Sebaiknya China memberikan bantuan hutang sebesar-besarnya sesuai yang diminta, dan diharapkan sebagai jebakan hutang, debt trap. Dengan jebakan hutang tersebut, bisa digunakan untuk menaikkan posisi tawar atas klaim China di area Laut Natuna. 5. Beberapa pernyataan lainnya tentang bila Anies terpilih menjadi presiden. Kebijakan Islamofobia bakal dihilangkan, dan Islam konservatif yang kekuatannya sangat besar akan terwadahi sebagai hak atas ajarannya. Akan menyatukan semua komponen bangsa dalam warna pemerintahan yang berpaham agamis dan nasionalis sesuai ciri asli dasar negaranya. Tanda hubung akan menjadi kekuatan baru sebagai penyangga kawasan LCS dan Asia Tenggara, dan kebetulan hal ini sangatlah diharapkan oleh USA, Jepang, Australia, India, Taiwan, dan lain-lain. Selama ini, posisi Indonesia susah untuk dikapitalisasi oleh pemimpin pemerintahan, apalagi dengan tampilnya Anies, akan memperkuat hak tersebut dalam kemandirian, sehingga sangatlah berdampak banyak terhadap kepentingan China atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Masalah HAM, Anies sangat konsen sekali atas permasalahan tersebut, baik di dalam negeri dan luar negeri. Sudah pasti kasus Uighur bakal menjadikan batu sandungan hubungan Indonesia-China. Keberadaan Anies Baswedan pada akhirnya bisa memunculkan semangat yang terpendam bangsanya, yaitu sebagai bangsa pejuang yang memiliki harga diri tinggi untuk kemandirian. Hal ini pada akhirnya berefek pada peninjauan kembali masalah kepentingan penguasaan atas investasi pertambangan yang sedang berjalan. Salam cerdas akal sehat. Ayo SHARE ke GROUP 2 medsos kaum cebong cebol cebok anak cucu PKI ateis pemuja rezim dukun terlaknat.